JKT48, grup idol yang bertahan lebih dari 10 tahun di industri entertainment Indonesia, di antara banyaknya girl band dan boy band bermunculan di industri ini. Kira-kira apa ya rahasianya JKT48 bisa bertahan lebih dari 1 dekade di entertainment Indonesia? Di Bonus Mini Rizky Bliss kali ini, gue akan kasih penjelasannya. Kembali bersama gue Rizky Bliss di Monolog Me Rizky Bliss yang selalu memberikan edukasi tentang dunia entertainment maupun dunia di belakang layarnya. Oke, sekarang banyak banget, bukan sekarang sih, bahkan di tahun 2010, 2009, 2011 banyak banget girl band bermunculan di Indonesia. Tapi pelan-pelan, perlahan gugur satu persatu. Mungkin kita tahu ya, di zaman dulu ada Smash, ada Seven Icon, terus juga ada Cherry Bell, ada CGR yang sempat berubah nama menjadi Cowboy Junior, terus juga banyak lah ya, girl band dan boy band lainnya bermunculan di Indonesia. Tapi gue salutnya sama JKT48 ini, dia bisa bertahan lebih dari 10 tahun ya. JKT48 itu berdiri dari tahun 2011, yang sekarang udah tahun 2025 berarti sudah bertahan 14 tahun. Itu suatu prestasi yang luar biasa sih. Sebuah band, ini bisa dibilang, kalau JKT48 itu bukan girl band ya. Karena waktu itu gue pernah bilang girl band, terus di komen deh itu sama para fansnya. Ini bukan girl band kak, tapi idol pop. Oke, idol pop. Yang bisa bertahan bener-bener lebih dari 1 dekade di Indonesia. Appreciate sih buat JKT48. Dan mungkin kalian di sini, wota-wota, ngefans sama JKT48 siapa sih yang kalian idolakan dari JKT48? Mungkin kalau yang kita lihat JKT48 yang paling banyak ya waktu itu, kebetulan kan kita juga pernah collab ya di konten Mabar sama ada Z, JKT48, ex-member JKT48 di Mabar. Terus juga ada Asel, ex-member juga, ada Adele juga. Mereka pada komen tuh di bawah. Rata-rata, kak, tolong kak Freya, kak undang kak Freya, karena kita ngefans banget sama Freya dan memang nggak bisa dipungkiri sih menurut gue Freya tuh fansnya lumayan banyak yang fanatik ya. Oke, kita mungkin akan gambarin sedikit tentang sosok Freya. Dimana Freya ini sudah bergabung di JKT48 sejak berumur 12 tahun. Kita lihat ya followersnya di sosial media, Freya ini banyak banget. Di Instagram itu mencapai 3,2 juta followers, di TikTok juga ada 5 juta followers. Dan yang lebih hebatnya lagi, Freya ini juga membintangi beberapa film kayak Kuasa Gelap. Kebetulan gue juga nonton. Menurut gue untuk sebagai seorang idol pop yang bergeluti bidang actingnya sih bisa diacungi jempol sih. Ada 1 kakak 7 keponakan. Terus juga dia juga banyak membintangi beberapa endorsement, brand-brand, iklan-iklan juga yang pasti yang ditonjolkan adalah sosok Freya. Hebat sih. Tapi kalau kalian sendiri, kalau kalian suka sama Freya ini, apa yang kalian suka dari sosok seorang Freya? Oke, sekarang langsung kita back to topic. Kenapa ya kira-kira JKT48 menjadi idol pop yang bisa bertahan lebih dari 1 dekade di Indonesia? Yang pertama, sistem regenerasi. Kita tahu ya di JKT48 itu setiap tahun pasti ada wajah-wajah baru karena pasti ada graduate yang kebetulan tuh kita happy banget karena waktu itu baru graduate Z langsung pertama kali konten kita ke Mabar, terus juga Adele baru graduate juga ke konten kita, Asel juga, tapi kalau Asel udah beberapa bulan kemudian sih konten kita, jadi kita terima kasih loh buat manajemen JKT juga yang ngasih kesempatan buat mampir ke konten kita ke Mabar. Tapi menurut gue ini sesuatu hal yang bisa diacungin jempol karena apa? Mungkin kita sebagai para netizen atau para fans, kita butuh sosok-sosok baru di antara banyaknya cewek-cewek cantik nih di JKT yang kira-kira fresh. Jadi kita sebagai penonton tuh dapat look yang benar-benar refresh. Sedangkan itu nggak pernah kepikirkan dari member dari girl band atau boy band lainnya yang selalu pasti membernya ya itu aja. Mungkin ketika dia sudah nikah baru diganti kayak Cherry Bell ya. Cherry Bell kalau udah umurnya lebih dari berapa baru diganti. Tapi dia nggak bersistem regenerasi kayak JKT yang setiap tahun pasti ada graduate terus ada member-member baru. Oke. Terus juga yang kedua konsep idol you can meet. Dimana kita tahu JKT48 punya teater sendiri kalau di Jakarta di FX. Siapa yang di sini yang udah pernah ke FX, pernah nonton langsung mungkin performance-nya langsung JKT48. Jadi di mana fans-fans bisa langsung handshake di situ. Terus juga fans juga punya ikatan yang emosional yang biasanya dia lihat di TV atau lihat di live streaming aja atau lihat di konten aja dan bisa bertemu secara langsung. Di mana acaranya juga berlangsung itu rutin ya di teater. Hebat sih. Dia punya rumah sendiri untuk JKT48. Oke, yang ketiga teater fondasi hiburan offline yang konsisten.
Jadi kalau menurut gue satu-satunya grup di Indonesia yang punya teater sendiri itu cuma JKT48. Dengan dipersiapkan semua, dengan adanya lighting, koreografinya juga dipersiapkan, sound system, semuanya dengan profesional. Terus kita lihat jadi JKT48 punya rumah sendiri dan fans atau komunitas juga merasa terhibur dengan penampilan JKT48 tersebut dengan segala sesuatu dipersiapkan secara maksimal. Jadi bukan hanya sekedar event komunitas aja, mungkin di sini juga banyak ya artis-artis yang punya fanbase sendiri, suka bikin komunitas, mungkin gathering, ngumpul bersama fans-fansnya. Tapi menurut gue nggak ada yang sehebat JKT48 yang semuanya sudah dipersiapkan dengan matang, dengan cara profesional, udah nonton setiap berapa minggu sekali di teater, serasa nonton konser, itu cuma JKT48 sih. Terus juga yang keempat, brandingnya tetap terjaga dari gadis manis sampai artis mandiri. Kita tahu ya, banyak alumni-alumni dari JKT48 yang setelah graduate dari JKT48 itu berhasil. Contoh Zia Zadel, ex-member JKT48 yang setelah lulus itu malah makin menyala loh kalau menurut gue ya. Brand ambasadornya banyak, terus juga membintangi banyak film, terus juga tetap eksis di dunia digital maupun di dunia TV. Terus juga ada Zara Dixty, ex-member JKT48, yang debut filmnya waktu itu di Keluarga Cemara. Terus juga Dua Garis Biru, banyak film-film lainnya. Terus juga banyak iklan yang dibintangi. Aktingnya juga makin terjaga. Melody, kalian mungkin di sini yang seangkatan mungkin kayak gue ya, grup milenial mungkin taunya Melody ya. Melody itu yang pertama kali JKT ya. Yang sampai sekarang karirnya masih terus menyala dan masih terus cantik, masih terus eksis di media sosial maupun di dunia film, di dunia iklan. Jadi otomatis dengan mereka itu masih bertahan di industri ini, nama JKT48 juga makin terus diperbincangkan oleh pada netizen. Mereka pada bilang, hebat loh, kalau lulusan dari JKT48 tuh pasti bisa jadi orang yang berhasil. Sedangkan banyak dari girl band ataupun boy band yang udah setelah girl band boy bandnya bubar, mereka pada udah nggak eksis lagi di dunia entertainment, itu yang membuat pelan-pelan nama girl band dan boy bandnya terlupakan. Kalau JKT48 mungkin sistem manajemennya bertaraf internasional. Kalau di Jepang itu ada AKB48, terus ada di beberapa negara lah, itu punya nama-namanya sendiri, nama-nama ibu kota ya mungkin ya. Kayak misalnya di Indonesia nama JKT, mungkin kan ibu kotanya Jakarta. Tapi sebenarnya membernya sendiri bukan 48 ya. Banyak sini yang parah kaprah, pikirnya karena 48 membernya 48. Enggak, membernya nggak 48 orang. Itu karena ibaratnya itu sebuah brand ya, si 48 ini. Oke. Terus juga yang kelima, komunitas fans yang fanatik. Kita tahu ya, kalau misalnya di JKT48 itu fans-fansnya benar-benar fanatik. Nama fansnya namanya Wota. Ayo di sini ngaku siapa yang kalian yang Wota. Kebanyakan Gen Z ini kalau ngefans sama JKT48 itu benar-benar luar biasa. Bentuk kayak 2 minggu lalu gue datang satu acara di mana bintang tamunya JKT48. Itu JKT48 tampilnya baru jam 7 malam, tapi Wota-Wota dari jam 2, dari jam 3 tuh udah pada berdatangan loh, walaupun itu pada hujan deres. Itu hebat sih, luar biasa. Mereka tuh benar-benar menurut gua sangat-sangat loyal, dan mereka juga punya forum dan komunitas sendiri, sering bikin kayak nobar yang nggak berhubungan dengan JKT pun mereka tetap bikin komunitas yang berjalan dengan baik, entah itu kayak jalan bareng kemana gitu. Jadi mereka tuh nggak bergantung dari viralitas, melainkan tergantung dari hubungan emosional jangka panjang antara fans dan juga artis dari JKT48 itu sendiri. Oke, terus juga yang keenam, adaptif di era digital. Kita tahu ya, semua member di JKT48 semuanya aktif di media sosial. Ya, itu yang membuat nama JKT48 juga makin dikenal luas, dan juga postingannya tetap dijagain loh sama manajemennya. Ini waktu itu kebetulan gue juga pernah ya mau kerjasama sama member JKT48, ternyata nggak bisa sembarangan, kita mau endorse pun nggak bisa sembarangan. Mereka nggak bisa sembarangan terima brand, terus juga pemilihan talentnya juga nggak bisa sembarangan, yang diposting pun ditentukan. Dan aturannya juga sebenarnya nggak jadi media sosial aja. JKT48 itu punya aturan yang menurut gue sangat-sangat tegas dan ketat ya. Mungkin kalian pernah dengar ya dulu ada member yang katanya ketahuan pacaran di warkop apa di mana ya, terus langsung besoknya dipanggil ya udah di cut. Dan memang kalau di JKT48 itu peraturannya nggak boleh pacaran ya. Jadi kalau memang yang ketahuan pacaran, di-cut. Juga aturannya juga memang disiplinnya luar biasa. Waktu kita sempat ngobrol sama Zi juga ya, di sana dia jelaskan kalau memang selama jadi member, itu disiplin waktu semuanya luar biasa. Itu yang membuat JKT48 setelah graduate,
sukses di dunia entertainment. Mungkin kalian yang mau belum nonton konten mabar kita bareng ex-member JKT48 bisa nonton lagi ya. Ada Samazi, ada Asel, ada Adea. Boleh dong ditonton. Dan juga kalian bisa komen siapa lagi sih yang harus kita undang di konten-konten mabar kita. Untuk boleh ex-member JKT48, boleh juga yang kalau bisa yang udah ex ya. Karena kalau member itu memang peraturannya sangat ketat. Oke, jadi JKT48 itu menurut gue itu bukan girl band biasa yang cuma booming sesaat. Tapi ekosistem mereka dikelola dengan serius sehingga bisa bertahan lebih dari 10 tahun di industri entertainment ini. Kira-kira itu ya penjelasan dari gua. Tapi kalau menurut kalian sendiri, kalian suka dari JKT48 itu karena apa? Oke, coba komennya di bawah ya. Oke, thank you banget udah nonton konten monolog Rizky Bliss kali ini. Kalian juga bisa nonton semua konten-konten gua di semua penerbangannya Batik Air, Lion Air, di aplikasi Tripper pastinya. Thank you so much. Bye-bye.